Hi again everyone, welcome back again di market update. Ini harusnya altcoins update dan sifat update-nya emergency ya teman-teman. Jadi kita langsung respons atas berita terbaru yang diduga-duga bisa menjadi sebuah Black Swan event, yaitu serangan dari Israel lagi ya, dari Iran ke Israel teman-teman sekalian. Beberapa viewers dan komen ya udah ada yang sharing juga, bener memang sebenarnya dikhawatirkan kan gara-gara ada serangan bertubi-tubi ya dari Israel itu ke Lebanon. Jadi kayaknya balasan serangan dari Iran hari ini tuh atas respons serangan tersebut. Selain itu juga memang Iran udah pernah kasih peringatan kan. Dia bilang soal waktu itu meninggalnya salah satu pemimpin Hamas ya. Kemudian ya udah dia bilang kayak bukan pemimpin Hamas doang ya, tapi presidennya juga kan, prime ministernya juga kan waktu itu yang jatuh dari helikopter. Jadi disangka-sangka atau diantisipasi bahwa ya intinya ini bisa jadi perang gitu loh teman-teman sekalian ya, perang berkepanjangan, tembakan misil, tembakan rudal bakal terus berlanjut, nggak tahu sampai kapan. Dan tadi udah dilepaskan serangannya secara langsung ya dari Iran itu sampai ke Israel. Saya lihat sih beritanya lumayan ngeri-ngeri ya, bikin saya merinding. Waktu tadi kejadian juga kita lagi live streaming sama teman-teman di SAG dan kita udah anticipate adanya potensi tekanan jual lebih signifikan lah terhadap market. Dan sebenarnya kalau misalkan untuk Bitcoinnya sendiri gimana nih? Bitcoinnya sebenarnya nggak apa-apa teman-teman. Yang parah itu di altcoins-nya. Kita bisa lihat altcoins itu having a selling pressure yang lumayan signifikan lah ya, dikarenakan Bitcoin dominance-nya nanjak naik tadi secara signifikan. Apa yang menyebabkan hal tersebut, guys? Kalau kita lihat dari sini, itu artinya perannya altcoins di sini tuh sebagai high risk asset dan perannya Bitcoin itu lebih ke store of value. Jadi ketika Anda atau mungkin para pelaku pasar di luar sana, mereka lebih banyak megangnya di altcoins. Wah, jadi concern tuh ya kan. Aduh, swap dulu deh ke Bitcoin gitu. Habis swap ke Bitcoin ada yang jual, ada yang enggak. Tetap ada yang bikin khawatir ibaratnya. Tapi dengan proses swapnya ke altcoins ke Bitcoin ini, kita bisa lihat dari Bitcoin dominance tiba-tiba dia nge-spike, others dominance suddenly dia dropping lagi. Dropnya juga memang ya saya bisa bilang sih ini adalah bagian dari flush out ya. Flush out tuh maksudnya gimana? Buat orang-orang yang trading menggunakan leverage terlalu banyak, terus juga marginnya terlalu besar. Akhirnya apa tuh? Tadi kena likuidasi ya, gede banget teman-teman. Tadi saya ngecek di bagian liquidation for Bitcoin ya. Ini dalam 24 jam terakhir. Dalam 4 jam terakhir aja udah nge-spike teman-teman tadi. Sekitar kalau di sini sih 89,88 juta dolar ya. Tapi tadi saya ngeceknya di bagian yang besarannya. Jadi kita bisa lihat di mana nih? Ini ya, liquidation teman-teman sekalian. So kita bisa lihat tuh di sini. Dalam 1 jam terakhir kenanya 117 juta long position. Dalam 4 jam terakhir itu 282,35 juta dolar dan 12 sampai 24 jam terakhir total 416 juta dolar. Kalau kita lihat sih lompatan paling signifikannya adalah di angka 1 ke 4 ya. 117 ke 282. Kalau 4 ke sini kan harusnya 3 kali lipat nih karena 12 jam selisihnya. Tapi di sini kalau kita lihat ya naiknya cuma selisih cuma 70 jutaan dolar. Jadi memang 4 jam sampai 1 jam terakhir ini yang paling signifikan dan saya rasa disebabkan oleh kondisi ini. Jadi kekhawatiran market itu cukup ngeri-ngeri lah ya atas potensi efek perang yang berkepanjangan. Pada dasarnya teman-teman sekalian dengan kondisi seperti ini, apakah Anda harus panik gitu? Panik selling gitu kan, buang barang gitu. Atau malah justru jadikan kesempatan ini untuk cicil beli, ya kan? Atau malah Anda manfaatkan kesempatan ini untuk membeli serok dari harga relatif murah. Tulis tuh di kolom komen teman-teman. Kasih tahu saya kira-kira menurut Anda ini bagian dari yang mana gitu. Bagian yang cicil atau malah buang barang. Ya kan, kalau buang barang sih saya rasa udah kepalang tanggung lah ya. Banyak juga pasti teman-teman investor yang udah pada nge-hold barang dari kuartal pertama 2024 atau di bulan Maret udah pada kesangkut gitu kan, kayak misalnya di Manta gitu atau di beberapa koin-koin alts lainnya selain daripada Manta pasti banyak juga teman-teman. Dan ya udah kepalang tanggung ya kalau udah kondisi kayak begini. In the end rata-rata memang turun. Nah cuman turunnya ini sampai sejauh mana kan itu jadi pertanyaan. Jadi kalau saya lihat dari perspektif time frame daily teman-teman, the next question perhaps yang kalian harus tanyakan adalah apakah ini turun yang sehat. Kalau saya menjawab itu dengan ya ini masih turun yang sehat.
Nggak terlalu berlebihan, kebetulan berlebihan cuma dikarenakan ada efek ya berita aja gitu loh. Jadi kayak dukungannya lebih signifikan dan lebih gampang untuk bikin market panic. Nah, at this moment teman-teman, saya rasa fear itu pasti langsung meningkat drastis banget, sangat signifikan, dan bikin orang-orang bisa banget tuh untuk ngelepas barang, ya. Dan mereka yang ngelepas barang secara tidak langsung harusnya jadi likuiditas untuk para whales-nya. Jadi kalau buat saya, teman-teman sekalian, dengan kondisi kayak begini, dan reminder saya ke teman-teman, ya, Anda harus belajar untuk jadi diamond hand dan percaya untuk dari perspektif fundamentalnya. Ini kalau kita lihat analisis dari yang terakhir ya, saya ada sempat nge-share ini juga sama teman-teman, baik itu di advance group atau melalui live streaming gitu kan. Kayaknya berapa kali saya sebutkan soal hal itu, dan saya percaya sih bahwa in the end harus ada proses retest itu, dan proses retest itu kayaknya sedang berlangsung per saat ini juga ya. Kita ngelihat others market cap di luar dari top 10-nya itu udah turun sampai tadi terendahnya itu di angka 204 billion dollars, dan so far ke holding. Kalau kita balik lagi ke data yang ditunjukkan ya oleh Bitcoin sendiri teman-teman, terutama setelah saya catat, jadi saya punya catatannya secara lengkap. Kejadian-kejadian apa-apa aja tuh ya, semua ada nih di dalam chart saya yang begitu sederhana seperti ini teman-teman sekalian ya. Saking sederhananya banyak banget tulisannya ya. Oke, so kita udah pernah berhadapan nih dengan kondisi perang Israel nih, tuh ya, war Iran versus Israel. Apa yang terjadi? Waktu itu sih kita ngelihat marketnya dump. Oke, dump lumayan signifikan itu. Oke, saya pakai time frame daily biar kelihatan lebih jelas ya. Ini teman-teman, dump. Sekitar kejadiannya itu di kisaran hari Sabtu, kalau nggak salah, tembakan drone ya dikirim sama Iran ke Israel, berhasil ditangkal oleh pertahanannya Israel, tapi kemudian beberapa hari setelahnya tuh masih ada lanjutan penurunan, sampai dengan kisaran 11% in total. Namun setelahnya direspons dengan positif dan rebound kembali pasca halving. Nah, ada turun lagi nih, tapi turunnya itu bukan karena perang lagi, teman-teman. Perangnya udah lewat sekali doang. Benar-benar sekali doang. Jadi impact negatifnya gitu ya. CZ kemudian disentence 4 bulan penjara. Kemudian miners Bitcoin inflow ke exchange itu benar-benar meningkat sangat drastis pada saat itu, dan BlackRock untuk pertama kalinya sejak 11 Januari itu outflow, makanya langsung direspon sangat negatif tuh. Market langsung dibanting turun. Tapi itu buat pertama kalinya teman-teman sekalian. Nah, yang pasti efek perang Iran dan Israel ini ya ngasih pengaruh ke market, dan sifatnya sementara kalau kita ngecek itu. Dan kalau tadi saya ngecek VIX atau volatility S&P 500 sempat nge-spike, jadi memang ini meningkatkan kekhawatiran atau concern atas para pelaku market atau para pelaku pasar. Kita bisa lihat dari sini teman-teman sekalian. Tadi nge-spike, waktu nge-spike itu ya sama, S&P 500 dan Nasdaq juga sama-sama turun. Ini semua hanya disebabkan oleh satu berita itu saja kalau menurut saya. Jadi kalau tadi kita ngecek di section economic calendar, sebenarnya kan ada ini ya, hari ini tuh ada JOLTS job opening. Bukan gara-gara itu tuh geraknya. Ini nggak penting ya. Orang jadi mengalihkan perhatian mereka, bener-bener fokus utamanya cuma di Israel and Hizbullah ini teman-teman. Ini yang lagi hot-hotnya. Oke, so for now dengan kondisi kayak begini, kira-kira gimana? Ya sebenarnya teman-teman boleh pinter-pinter positioning sih. Justru manfaatin kondisi fear dan blood in the street untuk kamu mempersiapkan ya serok atau buy the dip. Oke, dan ini ya sebenarnya nggak tahu ya, kalau misalkan ternyata Israel ini ngasih serangan balik ya malah jadi berkepanjangan gitu. Tapi mudah-mudahan sih enggak, karena bagaimanapun kita tahu Iran itu memberikan serangan ini atas respons dari kegiatan-kegiatan Israel yang sekiranya justru menyebabkan mereka geram gitu kan. Jadi bisa dibilang retaliation itu lebih kayak serangan balik gitu loh kita bilangnya. Ya kalau nggak diserang duluan berarti nggak harus serang balik kan, intinya begitu ya kan. Nah jadi kalau misalnya kita lihat saat ini, fun fact-nya ya Bitcoin lebih kayak drop lumayan signifikan sih, dia macam kayak liquidity sweep gitu ya di level-level bawah. Apakah ini turunnya masih sehat? Sama kayak analisis kita sebelumnya teman-teman, udah disampaikan juga, saya menjelaskan tentang bagaimana imbalance itu bisa dijemput dulu gitu kan. Fair value gap yang ada pada perspektif weekly ini, dari analisis video kemarin-kemarin juga udah kita bahas kalau fair value gap ini memang mengundang untuk adanya proses penjemputan dulu. Jadi dia ngambil imbalance itu untuk mendapatkan lebih banyak order, dan technically kalau kita lihat dari time frame di
besar ya, bukan di besar sih, kayak di previous swingnya ya ini 62% retracement di level itu memang confluence. Jadi kalau misalkan nanti amit-amit ya masih bisa turun lebih jauh lagi atau lebih rendah lagi, teman-teman nggak perlu panik sih kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya teman-teman panik dan nggak bisa mengutilize ini dengan baik, ya di sini ya malah jadi nanti kecolongan gitu. Kecolongan dalam arti dip yang dikasih buat teman-teman cicil beli malah jadi ajang untuk jual karena panik gitu. Itu yang dikhawatirkan. Ya di sini saya create video ini sih tidak punya maksud apapun ya. Saya pengen sharing aja ke teman-teman pandangan saya kayak gimana. Jadi saya tidak berhak untuk memberikan rekomendasi atau memberikan nasihat keuangan juga. Jadi tolong teman-teman mengerti juga ya akan hal tersebut. Intinya market update ini lebih ke respon atas kondisi ini dan fakta yang terjadi langsung ya, secara langsung nih apa yang dilihat oleh para pelaku pasar. Oh ternyata selain mereka cash out, which is ada panic selling nih, ini USDT dominance nanjak tuh kan karena panic selling, itu pertama. Yang kedua, others dominance drop signifikan dibarengin dengan Bitcoin dominance yang naik. Itu berarti kita udah tahu nih perannya Bitcoin itu pelan-pelan udah mulai shifting loh menjadi store of value. Sementara altcoins tetap dianggap sebagai aset spekulatif atau aset beresiko. Jadi teman-teman sekalian udah ngerti ke depannya kalau misalkan Anda punya uang berlebih, terus Anda berpikir ingin masuk ke market crypto, kira-kira mau ambil yang mana nih? Lebih ke yang high risk atau lebih ke yang bertujuan untuk ya jangka panjang, bayangannya kayak gitu. Oke, so itu sedikit update dari saya teman-teman sekalian. For now, keep time in hand ya buat yang memang udah mempersiapkan diri sampai next end of cycle ya bulan kali ini ya, semoga aja bisa sesuai dengan ekspektasi kita juga dan semoga aja ini sifatnya hanya temporary. Toh Bitcoinnya juga nggak terlalu drop banget ya, ini kayaknya cuma flash out aja buat bikin yang trading pakai leverage itu benar-benar dilikuidasi dulu. Jadi memang turunin penumpang supaya yang over optimistic itu dibantai dulu, baru kemudian naiknya lebih gampang. Oke, so God bless to everyone and see you guys again soon for Bitcoin update. Cheers, bye bye guys.